Selamat malam Bapak Ibu semua peserta kelas Basic Trading. Kita melanjutkan sesi berikutnya. Tadi ada terakhir pertanyaan Pak Bambang terkait dengan pajak. Nah, saya udah cari tahu nih Pak, kalau untuk pajak yang dari Dupoin itu karena tunduk pada peraturan pemerintah Indonesia, itu dikenakan pajak finalnya 2,5% dari margin atau modal yang kita setorkan Pak. Kondisinya seperti itu. Nah, nanti untuk yang luar negeri sebentar ya Pak, saya tutup pintu dulu nih agak berisik. Ya, untuk yang luar negeri, yang kayak FBS itu dihitungnya itu dari profit yang kita dapat. Jadi akan mengikuti tiring dari pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti tergantung profit kita dalam satu bulan itu, sorry, bukan dalam satu bulan, dalam satu tahun ya, dalam satu tahun itu sesuai dengan tiring pajak penghasilan yang pemerintah tetapkan. Jadi kalau memang nanti ada profit, mesti dihitung dalam satu tahun, tahun pajak ya, dari awal Januari sampai akhir Desember, dalam satu tahun itu kita ada profit berapa. Nah, profitnya itu diterapkan sebagai penghasilan tambahan. Jadi masuk ke pajak penghasilan tambahan ya Pak ya. Kalau pakai FBS, tapi kalau pakai Dupoin, dia sudah pajak final 2,5% dari margin atau modal yang kita setorkan sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan. Jadi itu yang saya tadi cari tahu dulu supaya kita jangan salah juga nih kasih informasinya ya Pak ya. Cukup jelas ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Untuk malam ini kita masih melanjutkan yang tadi eh, yaitu kita masih bahas tentang bagaimana cara buka ya, cara buka posisi. Jadi tadi nih ada di bagian ini ya. Tadi kita baru sampai buy limit ya. Nah, ini sambil nanti juga kita langsung praktek buy limit ya, baru sampai buy limit. Untuk buy limit sendiri, kalau tadi kan kita awalnya untuk yang pertama itu adalah kita market execution. Jadi apa yang ada di market harganya hari ini, saat ini, itu kita set. Nah, kalau untuk buy limit, nah kita mau beli di harga yang lebih rendah dari harga saat ini. Contoh, misalnya harga saat ini 45,10. Nah, kita mau order, ya kita mau buka atau kita mau beli lebih rendah dibanding harga saat ini. Jadi contoh yang saya ada di layar itu adalah kita mau beli di 4502 dengan view ya ini view prediksi kita dia akan turun dulu terus naik. Nah, sama kayak tadi kalau kita udah catat order di 4573, kita mau beli di 4573, sedangkan harga saat ini di 4605, berarti kita pakai menunya yang namanya buy limit. Ya, ini ada di akun demo, bisa diklik. Saya akan praktekkan ya untuk share-nya yang di akun ini nih, Bapak Ibu bisa lihat. Ini yang market execution. Ini kita langsung, ini karena pakai akun demo, ini saya langsung klik ya. Misalnya, oke, saya mau sell di harga sekarang. Nah, ini kita bisa klik, ya Bapak Ibu yang punya akun demo bisa juga ikut langsung praktek ya. Saya mau sell di 4604 sekarang. Kita klik bagian sell. Nah, kalau kita udah klik, dia akan ordernya tuh akan antri gitu ya. Nah, order has been queued. Nah, dan. Nah, pada saat dan, nah ordernya sih akan muncul. Kita punya posisi lagi berjalan XAU sell 0,01 di 4604. Nah, terus kalau kita mau tambah lagi, caranya gimana? Kita klik tanda plus, kita masuk di ruang order, kita mau tambah misalnya buy, kita klik aja buy. Ini harga sesuai dengan harga market yang ada sekarang ya. Ketika klik buy, kita done ya. Nah, ini akan muncul posisi yang tadi buy. Nah, sekarang tadi kita jelaskan bagaimana cara buy limit. Nah, buy limit caranya kita ke bagian order ya, di bagian market execution ya, di bagian market executionnya kita ganti Bapak Ibu jadi buy limit. Oke. Nah, buy limitnya ini di harga berapa gitu ya. Nah, buy limit ini kita akan coba order. Kalau sekarang kan harganya 4603 kalau kita mau beli ya.
Jadi kita mau beli di bawah harga sekarang. Di bawah harga sekarang kita ambil contoh yang dekat aja ya. 4600. Nah, jadi untuk sementara ini kita baru belajar buy limit. Nanti kita pasang SL-nya berapa. Oh, SL itu stop loss-nya mau berapa. Karena kita buy, kita berharap itu harganya naik. Berarti kalau turun kita kena yang namanya stop loss. Berarti kita harus pasang SL-nya itu di bawah 4600. Jadi contoh misalnya 4595 misalnya kita jarak 5, terus TP-nya mau berapa? TP-nya kita mau di 4605. Jadi jaraknya 5 poin. Nah, ini udah hampir kena nih Bapak Ibu. Di marketnya udah 4600,3 sekian. Kita place ya ordernya untuk buy limit. Nah, order buy limit lagi antri nih Bapak Ibu. Dia loading biasa. Nah, kalau no, ternyata langsung dapat karena harganya tiba-tiba udah turun ke 4598. Nah, order kita udah dapat. Nah, kita ambil contoh lagi order yang buy limit ya. Sekarang kan ordernya harganya udah 4598. Kita mau beli di bawah deh. 4596 ya. Kita bilang 4596. SL-nya kita pakai 4591. Stop TP-nya kita pakai 4600. Jadi 4601 ya. Saya mau profitnya $5, kita place. Kita antri, kita lihat orderannya akan muncul di halaman thread kita. Gambarnya seperti ini nanti ya, kita lihat ya. Dia masih loading karena server MetaTrader-nya, karena demo mungkin banyak yang pakai juga, jadi agak lemot atau juga bisa jadi internet saya. Saya cek dulu sinyalnya harusnya aman. Dia masih antri dulu Bapak Ibu, ordernya masih quote. Ya, jadi agak delay memang kalau untuk yang demo ya. Nah, jadi kondisinya seperti itu kalau untuk buy. Nah, sekarang kalau kita buy limit, kalau kita sekarang akan bahas yang sell limit. Nah, kalau sell limit, Bapak Ibu bisa lihat share screen, kita jual di harga yang lebih tinggi dari harga saat ini. Nah, jadi contoh misalnya harganya sekarang 4510. Kita mau jual di 4518 dengan view-nya naik dulu nanti turun ya. Pada saat udah turun ya, dia akan namanya dia akan cuan ya. Oke. Nah, itu untuk yang sell limit. Kita praktek ya, yang sell limit itu seperti apa nih. Nah, ini tadi udah buy limitnya belum ke place nih. Kita coba buy limit lagi ya, lagi antri. Dan, nah, buy limitnya sudah ada. Oh, ternyata yang tadi ada ini kelebihan. Ini kita delete aja order yang satu kita delete. Hanya satu. Nah, terus kita mau coba sell limit. Nah, sell limit tadi prinsipnya kita mau jual di harga yang paling tinggi dari harga sekarang dan berharap akan turun. Sekarang kan 4599, kita mau jual di 4603 deh ya, kita anggap ya. SL-nya karena kita mau jual, view kita akan turun. Jadi kalau dia naik, kita akan kena stop loss. Nah, naiknya sampai berapa Bapak Ibu? 5 poin aja deh ya. Kita coba 4608 ya. Kemudian kita TP-nya kalau view-nya sell, berarti view-nya kita mau turun, kita mau profit di 4598. Ini kita place order. Nah, order kita sudah done, kita akan lihat. Yang di bagian bawah itu orderan lagi antri Bapak Ibu nih ya. Yang di bagian orders bawah belum ada warna yang gerak nih Bapak Ibu. Warna yang gerak itu menunjukkan profit dan loss kita. Jadi saat ini kita lihat ada 3 trade yang kita buka ya, posisi 3 trade itu 2 profit warna biru dan 1 stop loss ya. Bukan stop loss, sorry, yang satu loss. Jadi ini total net Bapak Ibu bisa lihat P&L atau profit and loss-nya bisa di paling atas pojok sebelah kiri. Itu ada $4, $4. Nah, itu dia lagi arah profit. Nah, ini setiap trade ini wajib menggunakan stop loss dan SL. Nah, contohnya yang ini. Yang ini kita belum belum ada stop loss, belum ada TP. Caranya kita mau edit, kita tekan ininya trade-nya, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah ditekan kita edit. Editnya caranya gimana? Kita pilih modify position. Nah, modify position ini kita bisa input. Kita mau stop loss di mana? Ini kan posisi sell. Sell di 4604.
Nah, berarti kita mau SL-nya di 4609. Ya, kalau dia 4609 kita tutup dalam loss. Kalau kita mau profit di berapa? 4599. Kita edit, klik. Nah, ini sudah berubah. Sama kalau yang ini juga. Nah, ternyata Bapak Ibu, antrian sell limit kita di 4603 kejemput. Nah, nanti kita lihat profit apa enggak ya. Wow, semuanya hijau semua nih. Nah, nanti kita pilih yang belum ada stop loss dan TP-nya yang ini. Trade yang tadi market execution itu harusnya sebelum masuk market kita pasang TP dan SL. Cara kalau udah eh, terpencet gitu ya, udah masuk posisi, kita bisa edit caranya, pilih thread-nya yang ini, ditekan sedikit, dia akan muncul eh, pilihan modify position. Nah, modify position karena ini buy di 4605, kita mau profit di 4607, sorry, TP ya, TP dulu di 4607, kemudian kita mau stop loss-nya di 4597. Kita modify dan berarti sudah ya. Nah, ini eh, trade kita lagi running Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi belajar bagaimana cara untuk sell limit dan buy limit. Nah, sekarang saya mau jelaskan posisi yang lain nih. Posisi yang berikutnya di dalam MT5 itu kita bisa pakai yang namanya adalah buy stop. Buy stop itu artinya apa? Kita beli di harga yang lebih tinggi dari harga saat ini. Nah, jadi kita punya view-nya begini. Harga sekarang kan 4510 misalnya. Kalau dia sampai 4519 dan view-nya akan naik lagi, kita akan kena beli di 4519. Oke, kita praktekkan ya untuk yang buy stop. Kalau saya kecepatan, minta diulang, Bapak Ibu boleh ini ya kasih feedback ya. Dan saya berharap Bapak Ibu langsung praktek juga nih sama kayak saya nih supaya ngerti makna dari order-orderan yang ada. Oke, kita lihat sekarang mau kita buy stop. Kita buka posisi untuk trade di tanda plus atas sebelah kanan. Kemudian market execution kita ganti menjadi pilihannya buy stop. Buy stop apa pengertiannya Bapak Ibu? Kita mau beli di harga yang lebih tinggi dari sekarang. Harga sekarang kalau kita lihat di screen adalah 4602. Kita mau beli di 4605. Pasang stop loss-nya di 4600. TP. TP ini kan kita berharap view-nya setelah 4605 dia akan naik lagi jadi di 4610. Langsung kalau udah bener kita place. Kalau misalnya Bapak Ibu isi tapi nggak bisa diklik done ya atau place, itu berarti inputan Bapak Ibu ada yang salah. Saya ambil contoh yang salah misalnya ya. Misalnya biasanya kesalahan itu ada di misalnya kita pakai buy stop. Buy stop itu kan harusnya kita beli di harga di atas harga yang sekarang. Tapi saya salah input nih, saya beli di harga di bawah 4587 ya. Pasti place-nya akan warna abu-abu karena salah harga. Oke, karena buy stop saya akan beli di atas harga sekarang. Berarti 4605. Nah, place-nya kan nyala ya, bisa ya. Nah, terus saya mau menempatkan SL. SL-nya misalnya saya salah input. Misalnya saya input SL-nya 4608. Nah, lihat Bapak Ibu, place-nya jadi abu-abu, berarti ini ada yang salah. Tapi kalau SL kita benar, dia akan tetap place-nya warna hitamnya nyala. Ya, TP juga sama. Kalau TP-nya kita salah input, kita mau TP di 4002, dia place-nya nggak mau. Karena ketika kita buy, kita berharap harganya naik. Harapan kita harganya naik, maka kita harus pasang harga di atas 4605, yaitu 4608 misalnya ya. Place-nya mau, kita tinggal place. Nah, dan berarti masuk antrian. Ya, ini oh, dari tadi 4 thread ada satu yang udah ada hasilnya. Cara lihat hasilnya gimana, Pak? Nah, kita ke bagian bawah ada tulisan history. Nah, ini Bapak Ibu. Akun demo kita udah profit $5. Ya. 5,26. Wah, profit lagi.
$5 lagi dari yang 4.600 kena ke 4.605. Profit nih Bapak Ibu ya. Nah, terus kita balik lagi ke bagian trade. Ada 4 trade lagi yang lagi jalan dan satu lagi antri belum kena harganya. Jadi tadi eh, buy stop kita kena nih Bapak Ibu. Ini buy stop. Kita kan tadi mau buy stop di 4605 ya. Berhasil dapat ya. Karena harganya di atas harga yang kita masuk. Jadinya dia bisa dapat nih. Tersentuh ya. Oke. Itu untuk buy stop. Kemudian ada lawannya Bapak Ibu di sini. Saya langsung di sini aja ya. Namanya sell stop. Sell stop itu adalah kita berharap harga akan turun dan semakin turun. Jadi kalau sekarang di 4.600, kita mau jual tuh di bawah 4.600. Jadi misalnya 4597 ambil contoh ya, kedeketan deh. 4595 deh ya, tadi terlalu dekat. Terus kita pasang stop lossnya, karena ini sell, kalau dia naik kita akan rugi, maka kita pasang harga di atas harga yang kita mau order. Yaitu misalnya di 4.600. TP-nya, karena kita ini sell, kita berharap harganya semakin turun. Jadi kita buka di 4590, kita place ordernya lagi nunggu. Nah, order kita ada yang kena lagi Bapak Ibu. Kita lihat di history. Historinya udah update belum? Tadi ada banyak. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata yang buy limit kita sama buy stop kita kena stop loss. -5. Jadi sekarang profit kita hanya 0,26. Nah, ini yang kondisi untuk buy stop dan sell stop. Nah, kalau untuk ada yang lebih expert lagi, lebih kompleks lah ya, kita bilang lebih kompleks. Dan ini sebenarnya saya jarang pakai. Yang lebih kompleks yang ini Bapak Ibu. Kita jual di harga, sorry, ini yang tadi ya, buy stop limit. Jadi kita gabungan antara buy stop dan buy limit. Maksudnya tuh gimana? Nah, maksudnya contoh, misalnya harga saat ini 4510. Kemudian kita ada yang namanya stop price. Jadi kalau harga mencapai 4515, maka kita akan buka harga di 4512. Jadi ini lebih kompleks ya. Jadi ketika dia menyentuh, dia akan buka di satu level tertentu. Contohnya ini, kalau misalnya Bapak Ibu lebih enak lihat di gambar. Kalau harga saat ini 4510, harga akan naik dulu ke 4515. Nah, pas saat menyentuh 4515, kalau apa namanya buy stop, dia akan langsung buka ya 4515. Tapi ini enggak. Dia akan bukanya kalau antri harga di 4512. Jadi bedanya sama buy stop biasa. Ini namanya buy stop limit. Jadi setelah sentuh titik tertentu, kita bisa masukkan angka yang udah ditentukan di awal di 4512. Kalau dia ke 4512 harganya, baru order kita jalan. Order kita, position kita ada dan akan berjalan gitu ya. Nah, lawannya adalah namanya sell stop limit. Sell stop limit kebalikannya. Jadi ini gabungan dari sell stop dan sell limit. Jadi ketika kita digambar aja lebih enak ya. Ketika ada harga 4510, kita punya view harganya akan turun kan 4505, tapi dia akan naik lagi. Jadi kita pasang order di 4507, terus dia akan koreksi lagi dan kita cuan. Ini gambaran tentang order ya. Nah, terus Pak, gimana kalau misalnya yang dipakai itu banyak kan mana? Nah, yang banyak dipakai untuk di trading gua santai itu cuman market execution, buy limit sama sell limit ya. Jadi untuk sisa-sisanya yang lain, Bapak Ibu hanya cukup tahu aja ini fungsi-fungsinya ya. Tapi yang biasa kita pakai itu adalah buy limit dan sell limit dan market execution. Oke, saya akan ajarkan bagaimana caranya supaya profit kita terjaga. Contoh, ya, kita akan buat yang namanya kalau kondisi posisi kita sudah profit, kita akan edit atau kita akan ubah SL, kolom stop loss kita ini menjadi S plus. S plus itu supaya
ketika kita sudah memegang profit, profit itu bisa kita amankan. Nah, ini kan slide ya. Saya ambil contoh realnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya coba real di handphone. Nah, masih terlihat ya Bapak Ibu. Ini posisinya kita kelihatan masih, wah ini mulai profit ya. Kita tunggu sampai profitnya naik. Profitnya kita kapan mulai pasang S plus? Nah, kita lihat dulu. Oh, ini ada target TP-nya di 4607. SL-nya 4597. Kalau ini angkanya udah jadi biru, kita bisa ubah SL-nya jadi namanya S plus. Jadi stop dengan profit. Nah, ini kan sekarang masih negatif ya. Masih negatif, kita belum bisa ubah, nggak usah. Jadi nggak usah diubah dulu. Nah, kita buka posisi lagi deh. Ambil contoh buka posisi, misalnya kalau yang ini kan tadi posisinya dia apa? Buy ya. Nah, sekarang kita buka posisinya sell. Nah, kita lihat dulu mana yang profit duluan ya. Nah, kalau misalkan yang sell kan tadi kita market execution ya, belum dicek, kita buat dulu, kita modify SL-nya di misalnya ini agak lebar lah ya XL-nya ya 4591, TP-nya kita mau 4611 deh, biar lebih lebar, biar bisa kelihatan. Nah, ternyata ini modify-nya kenapa nih? Kok dia nggak mau ya? Oh, sorry, sell. Salah. Nah, kalau salah dia nggak mau tuh modify-nya. Ternyata ini sell ya, 4601. Berarti kita akan berharap profitnya, sorry, SL-nya di 611, yang TP-nya 4591. Tadi terbalik. Kalau terbalik dia nggak mau tuh modify-nya, nggak mau muncul warna hitam, abu-abu yang ada kita klik. Nah, dia lagi antri. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di antrian kita yang sell ya, yang sell tadi ya, itu udah mulai profit. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Biasanya kalau sudah mencapai angka 3 dolar ya, 3 dolar ini kan baru 2 dolar nih ya, yang biru ya. Kalau udah 3 dolar, saya biasanya siap-siap modify. Modify-nya begini Bapak Ibu. Kita klik di sini, kita klik modify position ya. Kalau dia profitnya baru ini berapa sih? Masih 1 dolar ya, belum belum bisa ya, belum 3 dolar. Nah, oke lah, anggaplah 1 dolar lah ya, 1 dolar lebih udah, 2 dolar udah nih kita sambil nunggu. Kalau dia udah mencapai 3 dolar, kita udah bisa modify. Modify, nah ini udah mencapai 3 dolar, kita modify ya. Kita modify, sekarang kan harga di 4597, posisi kita 4601, udah lebih dari 3 dolar. Kita ganti yang SL yang tadi 4611, kita ganti menjadi 45 supaya dia profit keluarnya di atas harga yang sekarang lagi jalan. Sekarang kan 4595, kita ganti ke 4597. Masih modify bisa, kita klik OK. Dan apa yang terjadi? Oh, kena. Kita punya posisi udah ketutup ya. Kita punya posisi yang tadi udah ketutup. Kita lihat apa yang terjadi yang tadi di sini ya. Nah, kita keluar dengan harga 4597 Bapak Ibu. Ya, jadi itu namanya kita melakukan tindakan S plus. Ini yang sering saya lakukan. Nah, ini ada posisi di 4597 nih. Dengan posisi profit yang tadi kita udah setting ya. Ini dia mau TP di 4601, SL-nya 4591. Nah, ini arahnya lagi mau naik nih Bapak Ibu ya. Mau naik, profit, profit. Nah, profit kalau udah lebih dari 3 dolar, seperti tadi caranya, kita ubah SL kita dari 4591, kita ganti angkanya supaya ketika harganya turun, ya, kita tetap posisi kita tertutup dengan keadaan profit. Jadi itu caranya kita memodify posisi. Nah, ini kita sambil nunggu ya, sambil nunggu biarkan dia berjalan ya. Nanti kalau udah di atas profit berapa namanya? eh, 3 dolar kita lakukan S plus. Nah, ini yang sell saya juga kena ya. Sell buka posisi. Kita buka lagi boleh? Boleh ya. Karena ini akun demo, sebanyak-banyaknya kita buka sambil belajar boleh Bapak Ibu. Ya karena namanya akun demo ya.
Kalau ini kelihatannya nanti kita akan belajar analisa mau buy atau sell. Nah, ini karena belum tahu arahnya kita boleh asal-asalan dulu karena kita mau belajar S plus ya. Ini kita tinggalkan dulu yang layar di handphonenya. Kita sambil masuk ke materi berikutnya ya. Oke, saya izin untuk share screen. Ya, kemudian kita akan masuk yang namanya adalah analisa fundamental. Nah, ini menggunakan aplikasi ya atau eh, aplikasi yang tadi Pak Bambang sempat bilang My FX Book ya. Oke, kita masuk dulu fundamentalnya. Analisa tadi kita udah belajar dari sore tentang analisa teknikal. Sekarang kita mau belajar tentang analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Yang pertama adalah artinya adalah analisa dengan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai satu nilai intrinsik suatu aset seperti saham, obligasi, komoditi atau mata uang. Itu berdasarkan apa evaluasinya? Berdasarkan faktor-faktor ekonomi, keuangan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai aset tersebut ya. Jadi ini digunakan untuk untuk bisa melihat secara fundamental aset ini harganya berapa. Nah, dalam konteks investasi, analisa fundamental itu bertujuan untuk menentukan apakah suatu aset dihargainya nilainya terlalu tinggi atau over value ya atau terlalu rendah. Ya, kalau terlalu rendah ya berarti namanya under value dibanding nilai yang sebenarnya. Nah, kalau untuk gold, analisa fundamental ini akan terkait komponen utamanya yaitu kondisi global dan kondisi domestik, kondisi ekonomi ya. Kemudian juga ada pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, perdagangan internasional, tingkat hutang, tingkat suku bunga, inflasi, dan kebijakan moneter dan fiskal, serta stabilitas politik dan sosial. Saya izin minum dulu Bapak Ibu, suaranya udah mulai hilang. Oke, thank you. Kita lanjut. Kita akan mengambil kesimpulan. Pergerakan gold yang terjadi itu dipengaruhi oleh juga pergerakan dolar Amerika. Terutama jika ada berita atau data yang memiliki impact yang besar di Amerika. Jadi, kalau ada berita baik bagi Amerika atau dolar Amerika, maka itu adalah berita buruk bagi gold. Kenapa begitu? Berbanding terbalik karena mereka pasangan yang berbanding terbalik. Jadi kalau ada berita buruk bagi Amerika atau bagi dolar Amerika, maka itu adalah berita baik bagi gold. Nah, penurunan nilai gold terhadap dolar Amerika biasanya didukung oleh berita-berita positif dari US dollar. Kenaikan gold terhadap dolar Amerika didukung oleh berita-berita negatif dari dolar Amerika. Jadi ini kesimpulannya Bapak Ibu. Kalau ada data atau berita tentang Amerika yang positif, biasanya saya bilang ya, biasanya XAU akan turun. Kalau ada berita-berita negatif tentang dolar Amerika atau tentang Amerika, biasanya XAU-nya akan naik atau goldnya akan naik. Kita ambil contoh real. Ini contoh real ya Bapak Ibu. Tanggal 13 Januari kemarin, sorry, jam 20.30, ini datanya dari mana? Dari MyFX Book Bapak Ibu. MyFX Book-nya memberikan data sesuai dengan settingan, kita settingnya yang high. Berita atau data yang berimpact besar itu akan muncul. Bapak Ibu lihat benderanya yang Amerika, US dollar. Itu bendera Amerika yang akan menentukan pergerakan dengan gold kita. Nah, setiap data yang akan keluar itu ada yang namanya konsensus. Konsensus itu didapat dari data para analis market ya yang mencoba untuk memberikan analisa terhadap
nilai-nilai atau angka-angka ekonomi yang akan keluar. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut kita mau coba lihat dulu ya yang dari tradingan kita udah profit nih. Oke, ya, saya stop share dulu biar kelihatan. Kelihatan ya? 9 dolar ya targetnya, belum ada pasang target. Nah, ini caranya kita modify, kemudian kita buat TP-nya misalnya mau di 4580. Nah, kalau udah kondisi profit seperti ini, kita pasang SL-nya bukan jauh tapi di bawah harga ini. Di atas harga ini karena ini kan sell ya. Kita pasang di 4590. Kita klik ya. Jadi nanti mana yang kena nih. Ini namanya kita sedang mengubah stop loss menjadi S plus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau ini harganya naik ke 4590, trade trade ini akan keluar dengan profit 5 dolar. Tapi kalau dia sampai ke 4580, trade ini akan profit dengan angka sebesar 15 dolar. Kita lihat ya. Nah, karena ini dia semakin turun, kita bisa geser SL-nya ke yang lebih dekat. Ini kan 4590 kejauhan ya. Kita deketin deh ya. Sorry. Kita deketin di 4586 deh yang paling dekat. Nah, kita coba 4586 ya. Jadi kalau dia ke 4586, trend ini akan ditutup nih Bapak Ibu dengan profit. Nah, kena ya. Jadi dia akan ditutup di yang ini Bapak Ibu. 4586 dengan profit. Jadi fungsi dari SL nggak cuman membuat tradingan kita itu jadi loss, tapi ketika tradingannya berjalan menuju profit, kita bisa rubah ya. Kita bisa ubah dari yang loss itu menjadi profit. Gitu caranya Bapak Ibu yang namanya S plus ya. Jadi kalau nanti masih bingung atau kecepatan nanti bisa tanya-tanya lagi. Ini saya lagi coba cek ya. Ternyata XAU-nya kita lihat di yang asli ini kan demo ya. Kita buka dulu yang asli ya sebelum nanti kita lanjut fundamental. Kita sambil cek. Oh iya bener. Demo dan real hampir sama nih Bapak Ibu. Tadi ingat nggak kita punya target di berapa? 4573 ya. Mau buy, bener nggak? Yang tadi sore ya. Kita lihat ya 4573 tuh akan tercapai apa enggak nih Bapak Ibu dari posisi yang saat ini ada gitu ya. Saya 45 tadi berapa? 73 ya. Oke, 4573 saya pasang di akun real. Akun real saya di 4573 karena saya yakin dari analisa yang kita buat itu bisa tercapai ya. Nah, kita lihat secara ini Bapak Ibu RSI. Nah, Bapak Ibu bisa lihat RSI ini saya stop sorry ya. Ini masih di sini. Oh, sorry. Ya, masih di screen yang ini ya. Tadi belum kita lihat trading view-nya. Nah, ini secara RSI kita lihat di time frame 15 menit. RSI-nya masih 34 di level 4588. Tadi kan kita bilang kita akan masuk posisi kalau RSI-nya di bawah 30 ya. Ini baru 34. Jadi sebentar lagi bisa masuk nih. Nah, kita pakai yang di akun demo, kita hitung manual aja, sekarang di 4587. RSI-nya 34, kalau dikali 2, 8 ya. 8 kita anggap aja 10, berarti di 4586 kita kurangin 10, 4576. Tadi padahal waktu sore kita analisa di 4573 ya, mirip-mirip lah ya, deket. Jadi kita pasang trade-nya aja, kita mau buy misalnya nggak usah gede-gede ya, satu. Kita buy limit di 45 tadi 4576 yang analisa kita sekarang ya. Jangan lupa kalau setelah place order kita belum pasang SL dan TP, kita modify. SL-nya saya mau 10 deh. 10 berarti kalau kita buy jangan sampai turun. Kalau turun kita rugi. Rugi kalau turun berarti 4576 ke 4566. TP-nya saya mau TP 10 berarti 4586 kita place.
Nah, oke, ini masih order, mudah-mudahan dapat. Akun real saya tadi sudah antri di 4573 sesuai dengan analisa kita ya. Jadi mudah-mudahan bisa profit dari yang tadi kita udah analisa bareng-bareng bersama dengan teman-teman gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya nih antara profit atau loss. Jadi tetap pasang kita selalu ketika trading kita tetap pasang yang namanya stop loss. Kenapa? Nanti kalau nggak pasang stop loss ya, nanti kita akan coba lihat di modul money management Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi yang tadi sempat terinterupsi ya dengan kondisi market yang lagi bergejolak. Seru memang kalau market Amerika kalau malam hari dia pergerakannya lebih kencang dibanding siang hari ya karena likuiditas marketnya lebih besar. Nah, tadi saya pikir saya udah share screen, mohon maaf. Ini share screen yang trading view-nya ya. Tadi saya udah main share screen aja. Nah, ternyata tadi juga kita analisa. Ingat nggak? Di sini ada area yang namanya apa? Area support. Jadi kalau dia sentuh ke sini, secara teori yang kita belajar dia harusnya naik. Nah ini belum nyampe dia udah naik tapi kita nggak tahu loh. Bisa jadi dia naik sedikit dia turun lagi kena ke area ini bisa jadi. Jadi kita tetap pasang yang namanya tadi buy limit di 4576 di akun demo dan 4573 di akun real saya sendiri sesuai dengan analisa. Ya. Nah ini kita lanjut ke yang tadi tentang analisa fundamental. Mohon maaf tadi ada iklan karena memang tiba-tiba goldnya turun Bapak Ibu. Nah, tadi ya sampai di sini ya. Jadi konsensus ini mengambil data dari para analis market yang bekerja di institusi besar. Jadi mereka dimintain pendapat kira-kira nih angka inflasi, inflation rate di Amerika dalam bulan Desember ini di berapa. Nah, kita lihat nih ada konsensus dan ada data previous, data sebelumnya. Jadi kalau ternyata kesimpulannya konsensusnya lebih kecil dibanding previous, dolar akan turun, ya, goldnya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau konsensus lebih besar dari previous, ya, dia gold akan turun, dolar akan naik. Kita lihat nih, ini data real. Ini saya ambil hari Selasa pagi sebelum data keluar. Dan kita lihat realnya, data keluar nih. Ini hasilnya. Setelah jam 20.30 akan muncul data seperti ini. Terlihat kalau warna hijau, ya, hasil warna hijau itu artinya dolar menguat. Kalau dolar menguat, XAU turun. Nah, kita lihat dari hasil data yang ada, warna hijaunya ada berapa? Ada dua, yaitu CPI yang Desember sama CPI yang Desember juga sama ya. Nah, ini hijau tapi core inflation itu merah yang menunjukkan pelemahan dolar. Jadi kalau kita hitung datanya ini ya secara matematika biasa, ini menunjukkan datanya hasilnya mix. Kalau hasilnya mix, artinya apa? Artinya XAU akan kembali bergerak secara teknikal. Jadi belum ada sentimen dari fundamental. Nah, jadi kesimpulannya kita lihat kalau hijau XAU-nya akan turun, kalau merah XAU-nya akan naik. Kita lihat jam 20.30 apa yang terjadi di tanggal 13 Januari ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat 13 Januari jam setengah sembilan XAU-nya naik. Jadi pasar kembali lagi bergerak menurut analisa teknikal, yaitu teknikalnya apa? Time frame 3 menitnya lurus banget naik ke atas. Jadi setelah data keluar, karena datanya mix, ya, dia langsung loncat naiknya kencang ke atas ya, bergerak makin atas. Kembali ke teknikal. Kita lanjut. Apalagi yang mempengaruhi berita atau data tentang pergerakan emas, yaitu kondisi geopolitik dunia. Dua minggu lalu, ya kita dikejutkan bahwa Amerika itu menangkap Presiden Venezuela. Hebat juga nih ya Amerika. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu?
Ini terjadi di hari Sabtu, seingat saya. Jam tanggal 3 Januari. Kita lihat apa yang terjadi hari Jumat dari grafik TradingView. Terlihat di layar, hari Sabtu, pada saat market tutup, gold itu ada di 4330. Oke, ini hari Sabtu. Nah, kejadian ini kan hari Sabtu ya, market udah tutup. Hari Senin, di candle berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat candlenya bearish apa bullish? Bullish, naik kenceng. Naik kenceng hingga dalam waktu 1 minggu, gara-gara ada peristiwa ini, kondisi geopolitik yang gonjang-ganjing, goldnya terbang Bapak Ibu. Dari 4.330, dia naik ke 4.510. Nah, jadi kalau ada kondisi geopolitik yang memanas, kita udah nggak usah terlalu apa ya pusing analisa. Udah, ini mah pasti kemungkinan besar. Saya nggak boleh bilang pasti ya. Kemungkinan besar akan naik karena kalau pasti eh, kayak saya udah tahu masa depan gitu ya. Nggak boleh bilang pasti. Kemungkinan besar gold akan naik ya. Jadi kita trading di gold ini bisa memprediksi dari kondisi geopolitik dunia. Walaupun naiknya nggak linear langsung naik ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat candlenya. Candlenya ada yang candle bearish warna merah ada juga. Jadi dia koreksi sedikit. Setelah itu dia naik lagi. Nah inilah pergerakan gold kalau melihat kondisi geopolitik dunia. Oke, kondisi dunia internasional juga mempengaruhi. Biasanya yang tadi geopolitik, kalau muncul krisis ekonomi, konflik atau perang, kemarin ada perang Rusia dan Ukraina, itu sangat berpengaruh. Kemarin juga ada yang kalau Bapak Ibu baca-baca berita cukup memanas antara China dengan Jepang karena Jepang dianggap mau ikut campur di urusannya dengan Taiwan ya. Nah, itu mempengaruhi pergerakan gold juga. Jadi itu arahnya semakin naik ya. Nah, terus kalau dengar lagi yang terakhir apa? Amerika ingin membeli Greenland. Nah, ini ketidakpastian geopolitik nih. Ini bisa jadi memicu konflik. Nah, biasanya kalau kondisi itu terjadi, view-nya gold-nya itu sering naik ya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena pada saat geopolitik memburuk ya, itu investor cari emas ya beralih dananya itu ke emas karena emas itu disebut sebagai safe haven ya atau instrumen yang diburu atau dicari orang ketika kondisi dari ekonomi politik ya itu tidak stabil. Nah, kenaikan gold juga dipicu dengan permintaan fisik dan cadangan devisa dari bank sentral. Jadi kalau bank sentral suatu negara ingin cetak uang atau dia ingin punya cadangan devisa, dia harus pakainya rata-rata itu pakai emas. Nah, kalau permintaan fisik biasanya di pasar Asia itu untuk dijadikan perhiasan, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Eh, Apalagi sih yang mempengaruhi dari data tersebut? Data yang mempengaruhi di Amerika itu mandat dari bank sentralnya atau kita sering dengar itu the Fed adalah menjaga suku bunga dan juga menjaga tingkat tenaga kerja. Nah, jadi yang uniknya di Amerika ini bank sentralnya itu punya tugas dua, menjaga suku bunga ya dan juga dia menjaga tingkat eh, dari tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu ada datanya di Amerika namanya non-farm payroll atau NFP. Ini apa nih? Ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kerja di Amerika yang bekerja di sektor non-pertanian. Itu berapa banyak? Nah, data ini biasa dirilis oleh Biro Tenaga Kerja Amerika setiap hari Jumat pertama setiap bulan. Kemudian data ini bisa memberikan indikasi tentang kesehatan ekonomi Amerika dan juga mempengaruhi nilai tukar dolar Amerika. Dari beberapa hal yang dapat ada beberapa hal yang dapat terjadi. Jika NFP dirilis lebih baik dari konsensus,
maka mata uang dolar Amerika atau indeks dolar Amerika atau DXY ini akan menguat. Nah, jadi kebalikannya, kalau dolar Amerika menguat, harga gold akan melemah. Karena biasanya The Fed melihat angka NFP ini, kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga. Kita lanjut, data tenaga kerja apa lagi yang diperlukan? Data tenaga kerja yang diperlukan lagi adalah unemployment rate, ya, atau tingkat tingkat pengangguran di Amerika, ya. Itu melihat dari dihitung dengan rumusnya tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Jadi ini biasanya persentase, ya. Jadi tingkat pengangguran, ya, dapat menjadi indikator kondisi ekonomi dan tenaga kerja suatu negara. Ya. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi tanda bagi kesulitan ekonomi di negara tersebut. Jadi kalau data unemployment rate dirilis lebih rendah dari konsensus, maka dianggap tingkat pengangguran rendah, sehingga mata uang dolar Amerika akan menguat dan gold akan melemah. Jadi berbanding terbalik lagi. Selain data tenaga kerja, data ekonomi apa yang penting yang perlu kita perhatikan dari MyFX Book itu, ya? Yaitu Gross Domestic Product atau GDP. GDP ini kalau pengertiannya secara singkatnya adalah menghitung nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dari satu negara dalam satu periode. Jadi ini kesimpulannya mengukur aktivitas ekonomi suatu negara nih. Kalau GDP-nya tinggi, berarti aktivitas ekonomi negara tersebut bagus. Nah, data yang kedua, data ekonomi yang perlu kita perhatikan adalah trade balance dari Amerika, yaitu isinya tentang selisih nilai ekspor dan impor suatu negara dari periode tertentu. Jadi kalau misalnya neraca perdagangannya bagus, berarti artinya negara tersebut mengalami surplus. Kalau negatif, berarti mengalami defisit atau kekurangan. Data berikutnya yang diperlukan dalam fundamental ada CPI, Consumer Price Index, atau kalau di Indonesia ini bilangnya itu inflasi utama. Kalau di Amerika namanya indeks harga konsumen, ya, atau kalau di kita bilangnya angka inflasi, yaitu indeks harga konsumen yang mengukur perubahan harga rata-rata dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen di Amerika. Selain dari Consumer Price Index, yang paling penting juga data ekonomi Personal Consumption Expenditure Price Index, yaitu mengukur perubahan harga dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga di Amerika. Ada dua versi nih, ada headline, ada core. Nah, yang kita perhatikan itu adalah yang core. Yang core ini sebagai biasanya dibuat sebagai penentu kebijakan untuk nilai inflasi. Nah, jadi biasanya The Fed menjadikan PCE ini, Personal Consumption Expenditures, itu sebagai indikator inflasi utama. Jadi kalau di Amerika, angka inflasinya bukan pakai CPI, bukan Consumer Price Index, tapi Personal Consumption Expenditure atau PCE. Jadi ini yang penting juga, ya, karena metodologi yang dipakai itu lebih luas dari CPI. Nah, kesimpulannya nih dari data ekonomi. Kalau data GDP, trade balance, CPI, dan PCE dirilis lebih tinggi dari konsensus, dan hasilnya memang lebih bagus dari konsensus, maka mata uang Amerika itu akan menguat dan gold akan melemah. Oke, apalagi yang mempengaruhi pergerakan gold terhadap fundamental? Kita harus mengamati kebijakan dari Bank Sentral Amerika, yaitu biasanya mereka akan rapat dalam 1 bulan, ya, atau beberapa bulan sekali, yang namanya FOMC, Federal Open Market Committee, yaitu rapat Dewan Bank Sentral Amerika yang berisikan para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika. Jadi di Amerika itu kan ada banyak negara bagian, ya. Di setiap negara bagian itu punya yang namanya gubernur bank sentral masing-masing. Ya, jadi mereka berkumpul dan rapat. Nah, biasanya rapatnya ini dilakukan secara berkala untuk menentukan apa? Kebijakan moneter Amerika, termasuknya kebijakan suku bunga, stimulus moneter,
program pembelian obligasi, dan lain-lainnya. Itu dibahas di FOMC. Nah, keputusan FOMC kalau dia ngasih keputusan yang kelihatannya itu hawkish, hawkish itu maksudnya ada kebijakan-kebijakan yang memberikan dukungan kepada penyempitan sektor ekonomi dan juga untuk kelihatannya mau menaikin suku bunga. Nah, ini dolar akan menguat. Ada juga keputusan yang dovish. Dovish itu keputusan yang lebih kesimpulannya itu untuk menurunkan suku bunga atau meningkatkan stimulus keuangan. Itu dovish. Jadi US akan melemah, gold akan menguat. Nah, ini Ibu kesimpulannya ya, bahwa kebijakan moneter atau satu suku bunga ini ya akan menentukan kenaikan atau penurunan harga emas. Biasanya ini contohnya dari pengumuman FOMC dari The Fed. Nah, nilai tukar Amerika juga mempengaruhi. Nah, mempengaruhinya adalah kalau US-nya menguat, emas cenderung turun. Nah, inflasi juga mempengaruhi. Kalau inflasi naik, permintaan emas sebagai instrumen hedging meningkat. Contoh sinyalnya kita lihat dari CPI dan PCE tadi. Kalau secara geopolitik eh, dan risiko pasar, kalau ada konflik, ada resesi, menyebabkan gold akan naik. Nah, permintaan fisik dan bank sentral juga akan mempengaruhi pergerakan emas. Dilihat dari mana? Laporan pembelian cadangan devisa. Nah, ini kesimpulan sudah dibuat juga kalau NFP dirilis lebih tinggi, XAU akan turun. Kalau employment rate dirilis lebih rendah, XAU akan turun. Kalau GDP, CPI, trade balance dirilis lebih tinggi, XAU akan turun. Kalau FOMC bilang hawkish, XAU akan turun. Jadi mereka biasanya akan berbanding terbalik. Nah, ini untuk yang fundamental. Kita udah selesai nih Bapak Ibu yang fundamental. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk live trading untuk fundamental atau analisa teknikal. Kalau mau bertanya boleh Bapak Ibu silakan. Nggak ada, Sudah cukup jelas ya kok atau kecepatan kok? jelas. Jelas ya Pak? Oke siap. Nah sekarang kalau sudah cukup jelas, kita akan masuk ke praktek live tradingnya ya Bapak Ibu. Saya izin share screen-nya, kita pakai analisa di TradingView. Oke, kita buka dulu ya, nanti MT5-nya juga tetap kita pakai ya. Nah, misalnya nih, kita baru buka laptop, ya, kita belum tahu apa-apa nih yang terjadi di market. Langkah pertama, ya Bapak Ibu bisa catat ya kalau memang perlu dicatat. Ini saya nggak bikin slide-nya karena ini yang saya lakukan, yang saya praktekkan gitu ya. Yang saya praktekkan pertama kalau melihat kondisi seperti ini, pergerakan XAU, yang saya lihat adalah pertama dulu, time frame gedenya dulu. Kenapa time frame besar? Karena time frame besar ini menentukan sebenarnya trennya lagi kemana. Oke ya. Kita lihat time frame besar dulu. Kalau di layar kita 3 menit, kita ganti dulu time frame-nya secara umum dulu di time frame daily ya atau 1 jam. Sorry, 1 hari daily ya, daily day, one day, day. Day itu daily ini kalau yang gambarnya menghalangi, saya coba tutup dulu ya supaya jelas ya. Oke, kalau gambarannya menghalang-halangi ini kita tutup dulu. Ya, tadi ini kita udah buat garis-garis, saya delete dulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan prediksi kita, walaupun saya sambil memperkenalkan cara baca TradingView ya. Bapak Ibu bisa lihat ini di paling kanan warna merah ini harga saat ini. Di bawah ini ada waktu yang sedang berjalan mundur. Artinya, candle ini akan berakhir 8 jam 18 menit lagi. Karena ini candle daily atau candle 1 hari. Nah, nanti kan kita sekarang baru jam 9 kurang ya. Berarti ya 1 harinya nanti jam 12 kita. Nah, ini trading view saya sudah disetting ke waktu Indonesia Barat. Caranya gimana? Kita klik yang paling bawah sebelah kanan ada time zone. Kita pilih time zone-nya kita bisa pilih.
Karena Indonesia bagian barat itu UTC plus 7, nah kita bisa pilih UTC plus 7. Kita cari nih UTC plus 7. Ada nama kotanya juga. Nah, saya pilih Jakarta. Walaupun Bangkok juga sama, tapi karena kita di Jakarta ya kita pilih Jakarta. UTC 7. Sehingga angka-angka mengenai tanggal dan waktu yang di Trading View ini menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, kita lihat cara bacanya seperti itu. Daily, kita lihat gimana Bapak Ibu candlenya mau turun ya. Karena apa mau turun? Tadi kita belajar ada yang namanya hanging man, ya. Kepalanya di atas, bodinya di bawah. Jadi dia kecenderungan turun tadi seperti yang kita analisa pola candle ya. Berarti kita catat dulu nih. Biasanya supaya ingat kita tulis time frame daily-nya arah turun ya. Ini untuk petunjuk kita. Kita lanjut. Setelah dari daily ya kemungkinan besar akan turun. Kita masuk ke time frame 1 jam. Oke Bapak Ibu. Nah 1 jam sebagai yang membantu kita untuk melihat ini trennya naik apa turun. Kita nyalakan indikator Salma. Nah lihat Bapak Ibu. Salmanya masih kuning. Dan candlenya lagi di bawah. Di bawah garis Salma. Berarti kita tulis 1 jam keadaan akan turun. Oke. Berarti udah dua time frame yang menyatakan kemungkinan besar akan turun. Kita lihat, tunggu candle ini tutup. Candle ini akan tutup 16 menit lagi. Karena sekarang jam 20 lewat 43. Nah, 16 menit lagi candle ini akan tutup. Kalau dia tutupnya di bawah dari eh, garis Salma, ya kemungkinan besar kita akan coba masuk posisi sell. Oke. Nah, setelah dari candle 1 jam, kita masuk ke candle 15 menit. Sebelum kita eksekusi di candle 3 menit. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Candle 15 menit juga masih di bawah nih. Jadi dari daily 1 jam, 15 menit semua masih di bawah Salma. Tapi ini sedikit agak naik. Nah, biasanya saya suka tandain nih pakai garis. Di garis Salma yang mau di candle ini itu di berapa sih levelnya? Nah, kita bisa tandain garis. Nah, ketika garis ini ada, akan muncul tuh 4604. Kita tulis aja dulu ya. Time frame 15 menit, garisnya di 4604. Oke. Setelah ini ditandain ya, kita pindahkan analisa kita ke time frame 3 menit. Kita lihat. 3 menit, wow, dia malah udah naik nih. Salmanya udah warna berubah. Terus kita boleh buy apa enggak? Nah, kalau begini kan kita balik lagi. Time frame besarnya sudah ada 3 yang menyatakan itu turun. Ya kan? Nah, apalagi time frame 15 menit tadi dibilang 4604. Oke. Ini titik Salma 15 menit. Nah, dia baru 3 menitnya di 4600. Ya, kita coba tes. Kalau dia jebol dari 4604, ya, misalnya tembus, berarti sel kita nggak valid. Tapi kalau dia sudah sentuh 4604 terus dia bergerak ke bawah, nah itu udah boleh kita buka sel. Jadi artinya sudah terkonfirmasi Salma 15 menitnya tersentuh dan dia turun ke bawah, berarti itu sudah terkonfirmasi kita bisa buka posisi sel. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan selain dari Salma? Ya, kita bisa buka. Kan kita udah belajar indikator juga tadi ya. Kita pakai ITC SCOB di time frame berapa? Time frame 1 jam, kita lihat. Nah,
1 jam masih belum ada perubahan kayak tadi. Nah tadi ya Bapak Ibu perhatikan nih. Sempat tadi 4582 ya. Terus kesentuh ya daerah SCOB-nya terus mantul ke atas lagi ya. Berarti SCOB ini lumayan oke nggak? Menurut saya sih lumayan oke karena SCOB-nya tersentuh dan naik ke atas. Jadi ketika kita ada posisi di sini ya, secara teori dari SCOB dia harus naik ke atas. Jadi kalau kita mau buy di area sini, area hijau nih, kita bisa pasang. Kebetulan tadi di akun real saya ada pasang di 4588. Persis di sini nih. Terus saya TP di 4599. Udah dapat, jadi dapat $11. Ini sayangnya handphone saya yang satu lagi ini nggak bisa share screen sih ya. Kalau bisa share screen, saya pengen kasih lihat ke Bapak Ibu nih. Saya coba masuk dari tadi nggak mau ya yang ada akun real. Nanti gini aja deh, saya screenshot ya. Saya screenshot, saya kirim ke WA yang di eh, ini ya, handphone supaya bisa lihat. Jadi saya pengen kasih lihat ke Bapak Ibu nih. Jadi bukan sekedar omong-omong doang, saya membuktikan ini akun real nih yang saya kirim ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya kirimkan akun real ke WA ya, WA saya deh nanti bisa dilihat ya, WA saya supaya kita bisa lihat sama-sama ya. Oke, ini udah ada, saya izin buka WA. Sini ada WA ya, ada sih harusnya. Nah oke, bentar ya Bapak Ibu, kelihatan ya WA-nya? Belum? Oh belum ya. Oke, saya berarti stop share screen dulu. Oke, stop share screen. Kita mau share screen untuk kasih lihat hasil trading saya hari ini ya. Oke, Bapak Ibu bisa kelihatan ya? Belum ya? Oke, oke, sudah terlihat ya? Oke, ini tadi nih yang saya bilang. Saya ada pasang 4580, TP-nya 4599. Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah dapat $11. Nah, ini sepanjang hari. Dari tadi pagi, saya ada trading. Bapak Ibu bisa lihat profitnya 51,8 dolar ya. Lumayan, kalau kurs 10.000 jadi berapa Bapak Ibu? 510.000. Ini dari pagi. Tapi nggak cuma instrumen XAU aja saya tradingkan. Saya ada USD Yen. Nah, saya biasanya senangnya yang saya udah analisa dan saya yakin itu akan profit, saya berani masuk. Ya, ini lumayan. Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiket tradingan ya. Terus total profit $51 sampai detik ini, sampai saat ini. Nah, jadi ini masuk bukan sombong-sombongan ya. Puji Tuhan hari ini nggak ada yang loss, nggak ada yang negatif. Ya artinya apa? Artinya analisanya sudah tepat. Nah, ini yang saya kasih. Sayangnya yang MT5 dari handphone yang satu itu nggak bisa kebuka sih ya. Tadinya saya pengen langsung tunjukkan gitu. Nggak apa-apa ya, ini pakai WA. Saya stop share dulu. Oke. Nah, kita lanjut balik ke MT5 nih. Sorry, ke TradingView ya. Nah, TradingView kita buka, coba kita lihat lagi. Jadi kita ada analisa yang tadi nih, kita masuk ke 3 menit. Kesentuh nggak? Wih, hampir kesentuh ya. 4604. Kita hampir kesentuh tapi belum kesentuh nih. Cuman dia udah mulai merah. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu satu konfirmasi lagi. Caranya apa, Bapak Ibu? Coba buka di MT5. Kita lihat MT5 kan kita punya indikatornya adalah RSI dan stokastik. Oke, jadi kalau kita mau masuk sesuatu,
perlu konfirmasi beberapa indikator ya. Jadi saya izin share screen. Ini yang handphone satu lagi yang ada MT5-nya. Oke, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Oh, belum ya. Ini saya stop share dulu ya. 499 sekarang nggak apa-apa. 499 ini. Oh, ini yang di eh, akun demo. Saya ganti ke akun real ya. Yang FBS. Akun real supaya datanya itu lebih bergerak. Nah, ini time frame 15 menit. Nah, yang saya bilang kan kalau kita mau lihat RSI-nya pakai time frame 15 menit untuk konfirmasi. RSI ada posisi di 46,30. Tetapi Bapak Ibu lihat stokastiknya, stokastiknya itu sudah crossing ke atas. Ya, walaupun stokastiknya ada di angka 36 ya. Jadi stokastik itu yang di tabel kedua ada dua garis merah sama hijau. Si hijau sudah crossing ke atas. Hijau itu apa? Kita lihat pengertian hijau yang tadi kita juga udah belajar. Hijau itu main. Main itu artinya garis utama, kemudian signalnya itu warna merah. Nah, jadi kalau si hijau sudah menembus signal, ini biasanya untuk time frame 15 menit arah ke atas. Seperti itu ya, arah ke atas. Nah, jadi eh, kalau kondisi seperti ini, saya sebenarnya agak ragu untuk masuk. Karena stokastiknya tidak mendukung, Bapak Ibu. Ya. Untuk masuk apa, Pak? Untuk masuk sell. Karena kalau lihat stokastik, ini kemungkinan masih bisa naik untuk time frame 15 menit. Jadi sebaiknya gimana, Pak? Nah, sebaiknya kita nunggu deh. Karena belum ada eh, yang membuat saya yakin. Karena stokastiknya udah di bawah itu doang. Secara teori stokastik harusnya naik ya. Kita lihat histori stokastik. Ketika dia ada di bawah, mungkin dia akan naik juga bisa turun. Dan dia akan flat, flat, tapi naik. Tapi yang ini, Bapak Ibu bisa lihat garisnya tuh derajatnya itu agak tegak gitu ya. Kalau derajatnya tegak, agak kuat tekanan untuk belinya gitu. Jadi malam ini kalau mau disuruh sell ya, sell sekarang nih saya kurang kurang pede ya. Karena stokastiknya itu udah mau menunjukkan dia mau naik secara time frame 15 menit. Ya, secara RSI pun 46,44 ya. Jadi RSI juga masih di tengah, masih bisa naik, bisa turun ya. Tapi kalau secara stokastik kelihatannya mau naik. Nah, tuh lihat Bapak Ibu di layar MT5-nya, candlenya sudah mulai hijau. Tapi kita nggak tahu ya nanti mau merah apa hijau. Tapi kalau kayak gini, saya agak ragu nih mau nge-sell. Masih ragu. Karena yang tadi saya bilang stokastiknya kurang mendukung. Nah, jadi kalau kita trading, indikator indikator kita perlu untuk memperhatikannya supaya kita yakin bahwa kita tepat gitu ya untuk analisanya. Nah, jadi kalau disuruh sell sekarang, sell nih, Nggak- atau enggak mau antri sell di sini deh, 4605, saya agak ragu karena stokastik 15 menitnya mau ke atas. Artinya ada kemungkinan dia akan mencapai, ya kita lihat ya, tadi kan kita belajar SCOB selain 1 jam, kita lihat SCOB 15 menit. Nah, ada
keyakinan, ada kemungkinan dia akan coba masuk ke area SCOB 15 menit ini nih. Di level ini 45 11 dan sampai 45 15. Lah Pak, kenapa enggak sell kenapa enggak buy Pak? Nah, kalau ada prediksi mau naik ke atas. Yang membuat saya ragu lagi tadi ya Bapak Ibu. Time frame besar semua menyatakan mau turun. Jadi gimana Pak? Sell apa buy nih? Saya jadi makin bingung. Nah, kesimpulannya gini aja. Karena time frame besarnya mau turun, time frame 1 jam juga mau turun, sedangkan stokastik dari time frame 15 menit itu masih mau naik ke atas. Saya bisa ambil kesimpulan kalau kita mau masuk posisi, coba kita pasang order di sini nih. Sell di agak naik dikit deh di sini nih. 45 hari ini tertinggi 45.20 ya. Kita coba di 45.19. Sorry, 45, 46. 46.19. Yuk kita buka posisi deh. Ya, saya stop share. Kita udah dapat kesimpulan ya. Coba buka sell di 46 ya. 46.19 deh. Oke, ini ya. Ini akun real nih, Bapak Ibu. Ada saldonya $100. Kelihatan ya. Saya langsung buka nih. Kita mau ngapain? Sell. Limit 4619. Kadang saya suka iseng pakai poin. Nggak harus bulat. Poin 22. Saya biasanya nggak mau bulat. Iseng aja poin 22. Terus SL-nya di berapa? Nah, SL-nya sesuai dengan yang kita belajar dari TradingView, swing tertinggi, ya kalau kita lihat dari TradingView, itu hari ini tertinggi itu di 20, jadi belum ada yang lebih tinggi ya. Oke lah, kita pakai angka konservatif aja ya, $10 deh ya, jadi 4629, $10 kurang lah ya. Profitnya mau berapa Pak? Profitnya saya biasa lebih besar dari SL. SL-nya kalau $10, ya anggap aja lah profitnya $12 ya. Jadi 46, 19 kurang 12, 07. Ini kita place ya, lagi antri. Jadi kalau misalnya nggak kena gimana Pak? Ya udah nggak kena nggak apa-apa. Artinya sell kita hari ini settingan trading plan kita belum berhasil. Jadi yang namanya berhasil tidak berhasil tidak masalah gitu ya. Nah kita kan atas udah pasang nih 4619. Nah sekarang saya izin set screen lagi nih. Ya set screen lagi hmm, untuk kita cari settingan yang bawah buy. Oke, buy itu based on yang tadi ya, RSI-nya di bawah 30 dan kita juga bisa pakai peneguhan atau meyakinkan kita lihat SCOB dari time frame 1 jam. Kalau dirasa 1 jam masih agak ragu, kita bisa time frame 2 jam, Bapak Ibu. Oke, 2 jam, SCOB-nya nggak ada. Karena 2 jam jauh. Berarti kita pakai yang 1 jam. Nah, 1 jam, ya kita langsung set nih di sini. Yang tadi kan tersentuh terendah 82 ya. Nah, biasa kalau udah 82 kesentuh, kalau salmanya masih ke bawah gini, Bapak Ibu, yang saya lakukan, saya akan coba antri buy-nya itu agak bawahan dikit. Bawahan dikit, tadi analisa kita 4573 itu udah ada antrian. Nah, saya mau di atasnya dikit, tapi masih dalam SCOB lewat dikit di 4578. Oke, 4578 kita mau buka. Saya stop share, kita buka di akun real plus kalau buy tetap ya eh, 0,01. Ini kita buy limit tadi berapa? 4579 ya.
78, 4578. Oke. SL, karena kita mau buy, berharapnya dia naik, jangan sampai dia turun 10 dolar. 4577. TP-nya saya mau, kalau di bawah ini saya biasa paling senang pasti, bukan pasti ya, biasanya akan bergerak naiknya kenceng. Jadi saya mau TP 15 dolar deh. Jadi di 45, di 4593, 15 dolar. Kita place posisi. Oke, udah. Ini posisinya ngantri. Udah nggak usah diliatin grafiknya. Kita tinggalkan, kita tinggal tidur boleh nggak? Boleh. Karena saya udah pasang SL dan TP. Udah tidur, kita lihat hasilnya besok pagi. Gitu ya. Ini dapat nggak ordernya, masuk apa nggak? Dan ya karena kita manusia yang percaya akan kuasa yang di atas, kuasa Tuhan, ya kita doa, Tuhan, terserah nih, saya udah berusaha, udah pasang posisi, nanti Tuhan yang kasih rejeki. Kalau direstui kita dapat profit, kalau nggak belum direstui, misalnya kita dapat loss, ya kita tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, kita belajar tetap bersyukur. Itu ya, Bapak Ibu, udah jam 9:03 nih. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Luar biasa ya, kita udah dari jam 2 nih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jadi ini gimana Pak? Nah, ini akun real saya diemin. Akun real ada modal 100 dolar, buka dua posisi, stop loss dan SL sudah dipasang dengan cara analisa yang tadi saya jabarkan ya Bapak Ibu. Tadi mudah-mudahan bisa dicatat. Kalau tadi nggak kecatat, tenang. Ini ada rekamannya ya Bapak Ibu bisa putar lagi nanti. Saya upload dulu ya. Upload dulu di apa namanya, di rekaman ya. Kemudian nanti kita akan lihat ulang gitu ya. Kita akan ulang lihat untuk eh, kalau ada yang lupa gitu cara-cara analisanya. Kayak gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Saya tidak ada. Oke, Pak Suryanto, oke ya, tidak ada. Pak Bambang, ada Pak yang mau ditanyakan? Wah, Belum Pak, belum ada ya Pak, aman ya Pak? belum ada. Nah, Oke siap. Nanti kalau dirasa kecepatan, nanti saya usahakan malam ini saya upload video rekamannya ke YouTube. Nanti saya akan kasih linknya. Bapak Ibu, besok pagi kita akan mulai jam 9:30 on time. Kita usahakan on time. Karena besok lumayan materinya ada dua sesi dan cukup padat ya. Dan kita besok akan belajar money management. Modalnya berapa sih kalau kita trading, terus pasang SL, pasang TP berapa sih? Nah, tadi kan udah sebagian udah langsung dipraktekkan, kita udah lihat ya. Nah, kemudian juga nanti kita belajar psikologi trading dan juga nanti kita akan dengarkan presentasi tentang copy trade untuk sebagai solusi kita bareng-bareng. Itu paling dari saya. Untuk hari ini terima kasih banyak buat atensi dan perhatian Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu luar biasa dari jam 2 siang sampai jam 9 malam hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih, selamat beristirahat buat Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada yang kurang paham atau ada dari materi yang mau ditanyakan, langsung japri aja ke saya. Nanti kita akan coba bantu untuk menjelaskan kembali. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Kita sampai jumpa besok pagi jam 9:30. Oke, Oke. ya terima kasih. Saya makasih. izin untuk end Oke. meeting. Thank you, Pak Ya. Suryanto, Pak Bambang, dan tim. Terima kasih. Selamat malam. Nah.